Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kita akan memulai pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang kudus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama akan bersekolah minggu. Mohon Tuhan memberikan hikmat pada hamba-Mu ini sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga untuk murid-murid sekalian ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, mengerti atas kebenaran firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, minggu kemarin kita telah sekolah minggu yang diajarkan oleh Ko Julius. Sekarang kita mau belajar sekolah minggu dengan judul Pemberita Injil Peka Pimpinan Roh Kudus. Kita akan bahas satu persatu, apa sih pemberita Injil? Injil itu berarti kabar baik. Dan kita tahu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab-kitab ini memberitakan tentang Tuhan Yesus yang merupakan sebuah kabar baik. Bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Jadi, pemberita Injil itu adalah orang yang memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Lalu ada kata lanjutannya yaitu peka pimpinan Roh Kudus. Peka itu apa? Peka itu sensitif, mudah merasa, mudah menerima sesuatu, dan dalam hal ini sesuatu ini adalah pimpinan dari Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya sebagai apa? Sebagai penolong kita. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang 14, ayat 16 dan 17. Saya akan membacakannya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh kebenaran yang tinggal di dalam kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu kita belajar tentang Apolos, Aquila, dan Priscilla. Mereka peka akan pimpinan Roh Kudus, sehingga Injil dapat tersebar dengan hebat melalui perantaraan Apolos, disertai dengan ajaran Aquila dan Priscilla. Maka Injil tersebar dengan hebat. Pada minggu ini kita akan membahas tentang Paulus. Diambil dari Galatia 2 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Adik-adik sekalian bisa membacanya di rumah, ayat 1 hingga yang ke-10. Galatia 2 ayat yang pertama akan kita bahas. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kebawa juga. Di sini dikatakan setelah lewat 14 tahun. Ya, Paulus kembali lagi ke Yerusalem. Bila kita mundur sedikit, Galatia pasal yang pertama, di ayat yang ke-11 hingga yang ke-24, di sana dikatakan Paulus pernah ke Yerusalem. Ayat 18 dan 19. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas.
Kefas itu adalah Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi Paulus pernah ke Yerusalem, bertemu dengan Kefas, tinggal di sana 15 hari, tetapi Paulus hanya bertemu dengan Kefas dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Rasul-rasul yang lain, Paulus tidak berjumpa. Di sana, Paulus berangkat menggambarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi. Kembali lagi kita ke pasal 2 ayat yang pertama. Setelah 14 tahun, Paulus pun kembali lagi ke kota Yerusalem. Selama 14 tahun, Paulus menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Dan ketika kembali, Paulus bersama dengan Barnabas dan Titus. Titus adalah orang Yunani dan Titus tidak bersunat. Di ayat 3 dan 4 ada suatu sedikit masalah ketika Paulus membawa Titus ke Yerusalem. Di ayat ketiga dikatakan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Ya, di sini ada suatu masalah, ada orang-orang yang mendesak bahwa Titus harus disunat. Ya, Titus harus disunat. Karena Titus bukan orang Yahudi. Karena itu harus disunat supaya mungkin biar kamu kan sudah sama seperti kita. Ya udah disunat aja. Ya. Tetapi di ayat yang kelima, Paulus berkata apa? Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Paulus tidak mau mengikuti mereka. Paulus tidak mau tunduk kepada manusia. Ya. Paulus tidak mau tunduk kepada manusia yang memaksakan adat istiadatnya. Paulus hanya tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap. Ketika kita terlalu sibuk menyibukkan adat istiadat, keharusan, keinginan orang-orang sekitar dan lain-lain, tentunya pemberitaan Injil akan tersendat. Dan Paulus tidak mau melakukan hal itu. Paulus hanya taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus pun berkata, berilah dirimu dibaptis. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, Tuhan Yesus berkata, berilah dirimu dibaptis. Bukan berilah dirimu untuk disunat. Jadi Tuhan Yesus tidak mengedepankan adat istiadat, tetapi yang seharusnya terjadi. Ayat berikutnya hingga ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Petrus diberikan kekuatan dari Allah untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan Paulus pun diberikan kekuatan dari Allah untuk menyebarkan Injil terhadap orang-orang non-Yahudi. Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku, Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Di sini sangat menarik. Ada Yakobus, Kefas, Yohanes. Mereka bertiga disebut sebagai apa?
soko guru jemaat. Ya. Di sini mereka berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Berjabat tangan artinya apa? Kita bisa mengartikannya adanya penyambutan dari mereka. Mereka menyambut Paulus dan Barnabas. Ya, adanya penerimaan, adanya kasih, adanya persekutuan di antara mereka. Ini semua terjadi karena Paulus mau taat dan tunduk kepada Roh Kudus, atas pimpinan Roh Kudus. Bila kita kembali lagi ke Galatia yang pertama, ketika pertama kali Saulus datang ke Yerusalem, di sana Paulus taat dan tunduk atas pimpinan Roh Kudus. Pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Paulus taati itu. Maka ketika Paulus hanya bertemu sebagian murid saja, sebagian rasul saja, Paulus pergi. Pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Karena itu perintah Tuhan. Paulus taat, tunduk perintah Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang-orang non-Yahudi. Bila Paulus tidak peka, mungkin Paulus akan berlama-lama tinggal di Yerusalem untuk membina relasi dulu, ya, untuk ada koneksi, dukungan dari manusia. Dan bila ia melakukan itu, pemberitaan Injil akan tersendat. Tapi Paulus tidak. Paulus langsung apa? Langsung pergi memberitakan Injil setelah 15 hari tinggal bersama Kefas. Ya, tidak menunggu rasul-rasul yang lain datang dulu, ingin kenalan dulu apa segala macam, tidak. Paulus langsung pergi. Dan perginya berapa lama? 14 tahun. 14 tahun Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan setelah 14 tahun, Paulus kembali lagi ke Yerusalem. Yang kedua, ketika Paulus kembali, Paulus tidak mencari muka dengan mentaati orang-orang yang memaksakan Titus untuk disunat. Bisa saja Paulus ingin diterima oleh teman-teman yang lain di Yerusalem dengan membahagiakan mereka dengan cara mengiyakan apa yang mereka minta, yaitu dengan cara Titus disunat. Titus menjalani adat istiadat Yahudi. Paulus bisa saja melakukan hal-hal itu, memaksa Titus, Titus, kamu harus disunat, ya, supaya diterima oleh orang-orang Yerusalem. Tetapi Paulus tidak mengikuti keinginan manusia. Paulus tetap mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan tidak memaksakan kehendak, memaksakan adat istiadat, sehingga Titus pun dengan sukacita dapat mengabarkan Injil bersama Paulus. Ketika kita taat kepada Allah dengan peka atas pimpinan Roh Kudus, hubungan kita dengan Tuhan pasti baik. Begitu juga hubungan kita dengan manusia. Paulus dengan para rasul lainnya baik hubungannya. Injil diberitakan, hubungan dengan Tuhan dan manusia baik. Paulus dipercayakan untuk memberitakan Injil lebih-lebih lagi kepada orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu, kita semua yang di sini dapat menikmati Injil, dapat mendengarkan kabar baik. Itu semua karena Paulus mau taat dan tunduk atas pimpinan Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai aplikasinya kepada adik-adik semua yang sedang mendengarkan ini, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk taat atas pimpinan Roh Kudus? Ya, firman Tuhan sudah jelas. Yang pertama, kita bisa dengan rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Poin yang kedua adalah hormati dan taatilah orang tuamu. Dengan cara apa sih kita menghormati orang tua kita? Kita bisa apa? Kita bisa mentaati orang tua kita. Ketika papa mama menyuruh kita, kita bisa taat kepada mereka.
membantu orang tua di rumah. Ketika kita sekarang sedang sekolah di rumah, ya, kita punya banyak waktu bersama mereka. Bantu mereka, bisa bantu cuci piring, sapu, pijitin papa atau mama. Banyak sekali yang bisa lakukan untuk orang tua kita. Kemudian apa? Sekolah yang benar, sekolah yang rajin, ya. Ketika kita sekolah yang rajin, dapat nilai yang baik, orang tua kita pasti bangga. Itu yang bisa kita lakukan, yang bisa adik-adik lakukan pada saat ini. Kita taat pada hal-hal yang kecil, ya, yang bisa kita lakukan. Nanti kedepannya pun Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Pemberitaan Injil peka pimpinan Roh Kudus. Jadi adik-adik sekalian, kita harus peka atas pimpinan Roh Kudus, tidak memajukan keinginan diri sendiri. Misalnya kita dimintai tolong oleh papa, tolong kemari bantu papa dulu sebentar, tapi kitanya sedang, aduh ini mau main game nih, udah waktunya. Ya, ketika kita milih, wah saya harus main game atau bantu orang tua saya ya, pasti Roh Kudus dapat membantu kita dalam hal itu. Ya, coba kita lebih condong kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita bantu orang tua kita. Ketika harus belajar, kadang-kala kita merasa malas atau apa, istirahat sejenak. Doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya diberikan semangat dalam belajar. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat untuk berdiskusi untuk bersama guru-guru sesudah ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yang menceritakan bagaimana Paulus dapat taat atas pimpinan Roh Kudus. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Aktifkanlah Roh Kudus dalam kami ya Tuhan, sehingga kami pun dapat dengan lebih peka lagi mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami dapat terus belajar bagaimana mendengarkan suara Roh Kudus ya Tuhan. Berkati kami, bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.